Selamat datang di pembahasan kita. Anda pernah bertanya-tanya kan, dalam setiap sholat, di momen yang paling khusyuk itu, kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Terus, langsung disambung dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dari sekian banyak nabi, kenapa ya harus dua sosok ini yang namanya selalu berdampingan? Apa sih hubungan spesial di antara mereka berdua? Nah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kita akan coba bedah ini sama-sama. Iya, dan ini teka-teki yang menarik sekali. Karena jawabannya itu bukan sekedar, oh karena mereka nabi-nabi hebat. Bukan sesederhana itu. Ada sebuah, desain besar di baliknya. Jadi gini, Al-Quran itu menyajikan hubungan mereka dalam dua konsep kunci. Fondasi dan penyempurnaan. Fondasi dan penyempurnaan, oke. Iya, bayangkan sebuah bangunan megah. Nah, Al-Quran menggambarkan Ibrahim itu sebagai arsitek agungnya. Dia yang merancang cetak biru iman, yang meletakkan pilar-pilar utamanya. Lalu, Muhammad. Nah, Muhammad itu insinyur finalnya, yang memastikan bangunan itu berdiri sempurna, kokoh, dan abadi untuk seluruh umat manusia. Jadi hubungan mereka ini bukan kebetulan. Ini narasi ilahi. Oke, ini kerangka yang menarik banget. Kalau begitu kita harus mulai dari fondasinya ya, dari sang arsitek, Ibrahim, yang selalu bikin saya takjub dari kisahnya, itu bukan cuma saat dia menerima wahyu, tapi justru proses sebelumnya. Ada petualangan intelektual yang, wah luar biasa. Dan sumber kita di surah Al-An'am itu punya gambaran yang dahsyat soal ini. Betul sekali. Ayat-ayat itu tidak menggambarkan seorang nabi yang pasif menunggu petunjuk. Justru sebaliknya, kita diajak melihat Ibrahim muda yang gelisah, yang pakai logikanya secara maksimal. Dia lihat bintang, dia pikir, mungkin ini Tuhanku. Tapi bintangnya tenggelam. Hilang ya? Hilang. Terus dia lihat bulan, wah ini lebih besar, pasti ini Tuhanku. Tapi ya samanya bulannya hilang juga. Pagi-pagi dia lihat matahari terbit. Nah, ini yang paling besar dan paling terang. Inilah Tuhanku. Tapi sorenya matahari pun terbenam. Tepat, di titik itulah dia sampai pada sebuah kesimpulan logis yang sangat brilian. Yaitu, Dia bilang, aku tidak suka pada sesuatu yang tenggelam dan menghilang. logikanya sederhana tapi dalam sekali. Betul, sesuatu yang fana, yang tunduk pada hukum alam, nggak mungkin jadi Tuhan yang abadi. Dari proses itulah lahir deklarasi tauhidnya yang paling murni. Ored ho wajahia lilladzi fataras samawati wal ard. Dan aku bukan termasuk orang musyrik. Dan fakta bahwa Al-Quran menyoroti proses pencariannya, bukan cuma hasil akhirnya, itu sendiri sepertinya sebuah pesan juga ya. Tepat sekali, bahwa iman yang kokoh itu lahir dari perenungan, dari akal sehat, bukan sekedar keyakinan buta. Inilah fondasi dari apa yang disebut millah Ibrahim, agamanya Ibrahim, agama yang hanif, yang lurus. Dan karena fondasi imannya sekokoh itu, ujiannya juga luar biasa berat. Oh, sangat berat. Surat Al-Baqarah menyebutkan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Coba perhatikan kata sempurna itu. Kepatuhannya total, tanpa keraguan. Lalu apa ganjarannya atas kepatuhan yang total itu? Ganjaran yang setimpal, Allah berfirman di ayat yang sama, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Imam bagi seluruh manusia. Wow. Nah, gelar ini bukan main-main, bukan cuma nabi untuk kaumnya, tapi imam, pemimpin, panutan untuk seluruh manusia. Lintas generasi, lintas geografi. Dia jadi standar emas kepemimpinan spiritual. Statusnya sebagai panutan universal ini lalu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuknya sangat harfiah, ia diberi tugas membangun pusat peribadatan universal. Bersama putranya Ismail, ia meninggikan fondasi Ka'bah. Surah Al-Baqarah merekam momen itu. Bisa dibayangkan ya, ayah dan anak di tengah lembah tandus membangun kembali rumah ibadah pertama di muka bumi. Betul. Setelah fondasi Ka'bah berdiri, Ibrahim tidak langsung istirahat. Dia justru berdoa. Dan doanya ini sangat spesifik. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, dan menyucikan mereka. Nah, ini dia. Doa inilah jembatan teologis yang kita bicarakan di awal. Benang merah yang paling jelas. Tunggu.
Ribuan tahun sebelum terjadi, sang arsitek sudah memesan kedatangan sang insinyur penyempurna. Jadi ini bukan sekadar doa umum ya, ini seperti sebuah request spiritual yang sangat detail. Persis. Dia merinci spesifikasinya. Dari keturunan mereka, membacakan ayat, mengajarkan kitab dan hikmah, menyucikan jiwa. Semua itu deskripsi presisi dari misi Nabi Muhammad. Luar biasa. Dan kedekatannya dengan Allah ini diganjar dengan gelar kehormatan yang sangat eksklusif. Surah An-Nisa menyebut Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalilullah. Sahabat karib Allah, betul. Banyak nabi disebut hamba Allah, tapi gelar Khalilullah, ini level kedekatan yang paling intim. Jadi kita punya Bapak Tauhid, imam bagi seluruh manusia, arsitek Ka'bah, dan sahabat karib Allah. Fondasi yang luar biasa kokoh, sebuah fondasi yang bahkan sudah memesan insinyur terbaik dari masa depan untuk menyelesaikan puncaknya. Oke, sekarang kita harus membahas sosok yang menjadi jawaban atas doa itu, Nabi Muhammad. Benar, dan Al-Quran secara tegas mengkonfirmasi statusnya itu. Ia datang dengan gelar yang mengunci seluruh rangkaian kenabian. Surah Al-Ahzab ayat 40 menyatakan dengan lugas, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, Khatam an-Nabiyyin. Oke, mari kita bedah istilah Khatam an-Nabiyyin ini. Karena penutup bisa terdengar simpel ya, seolah-olah cuma berarti yang paling akhir. Jauh lebih dalam dari itu. Gini, bayangkan sebuah serial ensiklopedia yang hebat. Ada jilid 1, jilid 2, masing-masing penting. Nah, Muhammad datang dengan jilid terakhir, jilid penutup. Jilid ini tidak menghapus jilid-jilid sebelumnya. Justru ia merangkum, mengonfirmasi, melengkapi, dan menyempurnakan semua yang sudah ada. Dia adalah the definitive edition. Edisi definitif, oke? Setelah jilid ini, ensiklopedianya lengkap. Tidak perlu ada jilid tambahan lagi. Itulah makna penyempurnaan. Dan edisi definitif ini cakupannya juga diperluas kan? Tadi Anda sebut misinya universal. Ini menarik karena bukankah esensi tauhid itu selalu sama? Pertanyaan bagus. Esensi tauhidnya sama, tapi konteks kemanusiaan berubah. Di masa-masa sebelumnya, pesan ilahi sering ditujukan ke komunitas tertentu. Wahai Bani Israel misalnya. Iya. Tapi di zaman Muhammad, dunia sudah lebih terhubung. Kemanusiaan sudah, seperti yang Anda bilang, siap untuk sebuah pesan global. Karena itu panggilannya beda. Surah Al-Ahraf memerintahkan Muhammad untuk berkata, wahai manusia, aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Bukan lagi untuk satu kaum, tapi untuk semua manusia. Betul, misinya tidak dibatasi suku, bangsa, atau zaman. Dan statusnya yang global dan final inilah yang kemudian membawa kita langsung ke praktik sholawat. Ada satu ayat yang benar-benar mengangkat status Muhammad ke level yang berbeda. Di surah Al-Ahzab. Ayat 56 ya? Betul. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke perintah untuk kita, bagian pertamanya saja sudah luar biasa. Bukan cuma kita yang diperintah, tapi Allah sendiri dan para malaikatnya. Ini adalah poin krusialnya. Ini bentuk penghormatan ilahi yang tertinggi. Ayat ini seolah bilang, sebelum aku perintahkan kalian, ketahuilah bahwa aku dan seluruh penghuni langit sudah lebih dulu melakukannya. Wow. Ini kan menimbulkan pertanyaan, kenapa kehormatan setinggi ini diberikan? Apa signifikansinya buat kita? Dan apa jawabannya? Jawabannya ada di surah Ali Imran ayat 31. Ini seperti sebuah rumus spiritual yang sangat kuat. Allah memerintahkan Muhammad untuk mengatakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Dan mengampuni dosa-dosamu. Coba renungkan. Jalur untuk mendapatkan cinta dari Yang Maha Kuasa ternyata adalah dengan mengikuti jejak utusannya ini. Jadi, mengikuti Muhammad bukan lagi sekedar kewajiban. Tapi jadi bukti otentik dari cinta kita kepada Allah. Tepat sekali. Jadi, shalawat yang kita ucapkan berkali-kali setiap hari, itu berfungsi sebagai pengingat konstan. Pengingat akan statusnya sebagai teladan utama, uswatun hasanah, dan pengingat bahwa dialah jalan cinta menuju Sang Pencipta. Persis. Shalawat itu ekspresi cinta, hormat, dan pengakuan atas perannya yang sentral. Setiap kali kita mengucapkannya, kita sedang memperbarui komitmen kita untuk mengikuti jalannya. Baiklah, gambarnya mulai sangat jelas sekarang. Jadi kita punya sang arsitek fondasi, Ibrahim, lalu kita punya sang insinyur penyempurna, Muhammad.
Sekarang bagaimana ini semua menjawab pertanyaan awal? Mengapa keduanya harus disebut berdampingan? Karena menyebut keduanya berdampingan adalah cara kita mengakui keseluruhan bangunan iman itu. Dari fondasi hingga puncaknya. Jadi bukan memilih Ibrahim atau Muhammad. Bukan. Ini pengakuan bahwa risalah Muhammad adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari millah Ibrahim. Dengan menyebut Ibrahim, kita menghormati akarnya. Dengan menyebut Muhammad, kita menghormati buahnya yang paling sempurna. Seperti mengakui seluruh rantai emas kenabian ya. Tepat. Al-Quran sendiri sering membingkai mereka sebagai satu kesatuan. Di surah Asyura, Allah berfirman bahwa Dia mensyariatkan agama yang sama yang diwasiatkan kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Muhammad. Semuanya dalam satu garis wasiat ilahi. Betul. Jadi dengan menyebut Ibrahim dan Muhammad, kita seolah-olah mewakili seluruh mata rantai itu, dari awal hingga akhir. Jadi saat kita bersolawat, kita sebenarnya sedang membuat deklarasi iman yang sangat padat. Ya Allah, aku bersaksi atas fondasi tauhid murni oleh Ibrahim dan aku berkomitmen pada risalah final yang dibawa Muhammad. Begitu kira-kira? Anda merangkumnya dengan sempurna. Itu adalah pengakuan terhadap akar sekaligus puncak ajaran ilahi dalam satu nafas. Luar biasa. Jadi untuk merangkum poin-poin utama bagi Anda, Ibrahim dihormati karena statusnya sebagai Bapa Tauhid, imam bagi manusia, dan Khalilullah. Sementara Muhammad dihormati sebagai penutup para nabi, pembawa risalah universal. Ia adalah teladan utama yang kepatuhan padanya menjadi jalan langsung meraih cinta Allah. Menyebut keduanya adalah merayakan warisan kenabian dari awal hingga akhir. Sebuah benang merah tauhid yang tak terputus. Betul. Dan sebagai bahan renungan terakhir untuk Anda, Silahkan. coba perhatikan lagi lebih detail. Baik dalam solawat maupun ayat-ayat tadi, penekanannya seringkali bukan hanya pada Ibrahim dan Muhammad sebagai individu. Selalu ada penyebutan keluarga mereka, A'al Ibrahim dan A'al Muhammad. Bahkan, surah An-Nisa secara spesifik menyebut Allah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Itu poin yang sangat menarik. Kenapa keluarga atau pengikutnya juga ikut disebut dan dapat kehormatan? Pada komunitas, bukan hanya pada kehebatan individu nabinya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang pentingnya membangun sebuah warisan kebaikan, sebuah komunitas soleh yang mampu melanjutkan perjuangan para nabi? Mungkin pesan tersembunyinya adalah kebesaran sejati itu tidak diukur dari pencapaian individu semata, tapi dari warisan dan komunitas yang berhasil dibangunnya.